Orang hari ini. Sebelum kita lanjut, ya bentar Bang Dewa ya. Sebelum kita lanjut diskusinya, yuk 840 memandang, di follow ya itu Noranya ya, biar bisa on cam ke depannya. Itu Noranya bantu-bantu di follow teman-teman ya. Ya silakan. Bang Faruk ini mualaf ya Bang Faruk ya? Gimana Pak? Bang Faruk mualaf? Iya mualaf Bang. Begini Bang Faruk, kalau bisa nanti hubungi Bang Aristo. Nanti itu ada program mencari mualaf 5 orang. Nanti mau di umroh gratis. Ada program gitu ya. Nanti kan bisa hubungi abang ya. Bang Aristo, gimana hubungin ya Bang? Nanti saya kasih nomornya. Oh DM nanti Bang ya? Iya. Okay. Masya Allah. Syukron Bang, jazakallah khair, Masya Allah. Nah ini Bang Handi, Pasar Ya, Ribu itu sebenarnya mau sahadat sama beliau. Cuma beliau masuk ke Rumbang Juma, sementara Bang Faruk tidak online. Dia mau bersahadat itu, mencari Bang Faruk. Karena Bang Faruk tidak online, akhirnya dia masuk ke Rumbang Juma dan dia bersahadat di Rumbang Juma. Sama saja sih, nggak masalah. Sama saja. Ya silakan. Tunggu saya telepon Aristo. Saya mau bertanya sama Bang Faruk. Bang Faruk kan mualaf, istrinya masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ade. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Yani. Saya mau bertanya sama Bang Faruk, istrinya perempuan. Apa maksudnya Islam juga kah? Ya Islam dari lahir Bang. Oh jadi selama ini beda agama maksudnya gitu dengan istri. Tidak, saya Sebelum jadi mualaf. Saya mau alaf sebelum menikah Bang, Oh gitu, lama sudah berarti. Iya, udah 11 tahun. Oh gitu, saya kira baru. Kalau ditanya Enggak. itu Bang Yani kapan berhenti menyembah manusia gitu loh, lu yang harus ditanya Yani. Nggak bener lu. Iya itu. Iya betul Bang Handi. Apa betul-betul? Kamu betul-betul aja tapi nggak mau manut. Lama-lama juga gue datangin lu. Oke, saya ke Makassar makan soto Makassar ini. Ya udah bareng gue lah. Soalnya ya anak buah saya banyak orang Makassar, ada orang mana po? Siapa orang mana? Parepare, ini ada Parepare juga. Bosku juga ini orang Parepare. Siapa? Apa nama bos semua orang pada Pak? Siapa? Po. Ini ngapain jadi curhat ini? Lu berdua? Amar, orang Parepare. Amar. Parepare kota ke mana itu? Po? Kota dia Parepare kota, baru pulang lebaran kemarin dia. Parepare kota semua sih. Iya Parepare kota Handi semua. ada memang. tamu Bang Handi, siapa Bang Handi? Lanjut dulu Bang Handi. Sama Pak Yani aja nggak apa-apa. Pak Yani mau belajar Islam silakan. Insya Allah. Tapi aduh ini ajan lagi. Bang Faruk Dewa izin Pak. Izin ini ya. Ada tamu di Izin sebelah asar ya? Lanvin itu. Baik Dewa izin asar ya. 15 menit ya. Bang Andi lanjut dulu Bang Andi. Bang Lanvin, selamat sore. Agama apa Bang? Kristen. Assalamualaikum, Ustadz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, itu ada Bang Lanvin. Ya udah, apa yang mau ditanyain? Silakan Lanvin. Oh iya, saya mau mengatakan aja ya, gini orang Muslim bagaimanapun juga nggak bakal ngerti tentang Alkitab, karena untuk syarat membaca Alkitab, syarat utama supaya Anda bisa ngerti Alkitab, Anda harus memohon kepada Roh Kudus untuk diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Makanya pengertian itu ada dalilnya, Bang. tentang kalian salah. Itu ada dalilnya Bang, untuk baca Alkitab harus ada. Saya pernah baca, tapi itu aja yang mau saya sampaikan ya. Iya, Jadi di sampai mana Bang? kapanpun kalian nggak akan mengerti. Pasti Jadi penafsiran salah. kalau kita baca Alkitab pakai otak nggak bisa Bang ya? Kita menggunakan otak, tapi Nah,
untuk awal, untuk dasar membaca Alkitab, Anda harus memohon kepada Tuhan karena Dia yang punya, yang memberikan hikmat supaya kita mengerti. Contoh kasus tadi ya, yang dikatakan, yang tadi dibahas, saya dengar apa yang bodoh dari Allah mengalahkan apa yang pintar dari dunia. Itu hanya pendapat Anda sendiri Tidak. atau memang ada Biar kamu dalilnya ngerti. gitu? Karena apa? Kan jelas dituliskan apa yang bodoh dari Allah. Tidak ada dikatakan ada Enggak bodoh loh, di situ. itu loh baca Bible, baca Bible itu harus dikaruniai Roh Kudus, itu dalilnya di mana ya? Hah? Dalilnya di mana? Dalilnya ada di Alkitab. Iya, di mana? Ya itu juga, itu semua Kristen melakukannya. Nah, Kristen itu Makanya kan kalau melakukan kami- segala sesuatu itu kan enggak tertulis di dalam Bible. Kalau kami sebelum membaca Alkitab, kami berdoa memohon. Nah, yaitu saya minta dalilnya di mana ketika kita baca Bible itu harus Makanya dipenuhi dengan Roh Kudus, itu di mana gitu. ya nanti saya Sapo Andi, permisi Allah dulu, mau ada tamu iya. ini. Karena kalau memang membaca Bible itu harus dipenuhi Roh Kudus, kenapa setiap orang Kristen itu mempunyai pemahaman sendiri-sendiri? Misalnya kita punya satu pertanyaan, kita tanyakan kepada 10 orang Kristen, kita akan mendapatkan 11 jawaban yang berbeda-beda gitu. saya nggak pernah ngerti yang kayak gitu. Yang kau tahu perterjemah Alkitab itu pengertiannya sama kok. Karena itu hanya dalil Bapak aja. Kok dalil saya? Ini kan pengalaman Ya, saya gitu kan. Ketika saya bertanya tentang Alkitab gitu ya, satu pertanyaan kutanyakan ke 10 orang Kristen, jawabannya 10 orang ya beda-beda semua, nggak ada yang sama gitu Bang. Terus Roh Kudusnya ini berapa banyak gitu? Apa Roh Kudus itu banyak sehingga setiap orang itu mempunyai jawaban yang berbeda-beda begitu? Tidak, Roh Kudus satu Pak. Nah, satu, tapi kok bisa jawabannya beda-beda ya? Nggak ada Pak, beda Pak. Waduh, contoh mengenai Yesus, ada yang mengatakan Allah itu Yesus sendiri, ada yang mengatakan Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Jadi yang benar yang mana? Yang mengatakan Yesus bukan Allah siapa? Nggak mungkin orang Kristen dong. Ada, Ada. Ya berarti dia bukan Kristen. loh, bukan Kristen gimana? Nah ini, jadi kalau nggak sepakat dengan Anda bukan orang Kristen kan gitu, setahu saya di Kristen. Bukan gitu Pak. Kristen itu kan pengikut Kristus Pak. Jangan Bapak berpikir bahwa orang Kristen semuanya mengikut Kristus dengan benar, enggak. Nah, Semua, Pak. ini Coba dia. Bapak, itu salah Bapak. Oh, jadi jangan. yang sesuai dengan Anda aja yang apa Bukan. ya dibilang Pak, bukan yang sesuai dengan kami, yang sesuai dengan ajaran Kristus. ajaran Kristus yang mana Bang? Ajaran Kristus. Contoh Anda ibadah hari Minggu itu apa termasuk ajaran Kristus? Ya pasti dong. Nah, di mana ayatnya? Yesus menyontohkan ibadah hari Minggu. Di mana perintahnya? Ada ibadah. Iya, di perintahnya di mana ibadah hari Minggu? Di Alkitab banyak tertulis Pak. Jangan satu aja, satu Pak. Dari tadi Anda banyak tertulis, tapi diminta satu ayatnya Anda nggak bisa ngasih. Karena Alkitab itu satu. Katanya Anda punya Roh Kudus. Katanya Anda punya Roh Kudus, tapi ditanya begitu aja Anda nggak ngerti. Terus fungsinya Roh Kudus itu apa pada diri Anda? Memberi pengertian. Nah iya, saya tanya di mana ada perintah ibadah hari Minggu. Katanya Anda itu pengikut Kristus. Apakah Yesus itu ibadahnya hari Minggu? Banyak Pak ditulis Pak tentang ibadah. Mana? Jangan banyak-banyak doang. Mana? Ya ketepatan saya masih awam tentang, tapi saya ya udah kalau awam nggak usah ikut debat lah. Kalau awam lah, coba saya carikan Kristen yang pinter. Kalau awam mah bukan lawan saya. Ya aku punya. Karena saya itu hafal Bible. Cuma saya jadi nggak bisa dibohong-bohongi gitu kan? Enggak, saya ini hafal Bible Pak. Belum ada pendeta yang hafalan Biblenya melebihi saya. Saya nggak perlu Roh Kudus. Coba orang-orang yang mengaku punya Roh Kudus kalahkan saya, yuk debat tanpa buka Bible tuh. Tapi harus bisa menunjukkan ayat Bible yuk. Ya itu makanya Bapak nggak bakal ngerti. Coba kasih data satu Pak deh, pakai Roh Kudus suruh nerjemahin. Terus menyeleweng terus.
Karena kamu memang nggak perlu Roh Kudus. Makanya kamu nggak bakal baca Alkitab. Kamu nggak Udahlah perlu Bang Andi, orang nggak ngerti apa-apa. Dari Ya. tadi saya cuma dibohongin doang. Prank ya. Saya nggak mau debat dibohong-bohongi gitu. Jangan Coba rame gini. bohong-bohong. Pak Lampin, coba Anda pakai Roh Kudus. Pak Lampin dengerin dulu Pak Lampin. Coba Anda pakai Roh Kudus. Coba Anda bacakan Galatia 3 nomor 13, Pak. Pakai Roh Kudus menafsirkan, silakan Pak. Galatia 3 nomor 13. dibaca aja Pak. Saya nggak pegang Alkitab Pak. Lah katanya ada Roh Kudus, harusnya kan ngerti, langsung bisa gitu loh. Terus apa fungsinya Roh Kudus pada diri Anda itu apa? Membuka. Ini saya tanpa Roh Saya Kudus. tanpa Roh Kudus saya gulung semua orang Kristen, tanpa buka Bible saya sanggup tanpa Roh Kudus. Kamu bisa Berarti Roh bilang Kudus begitu. lebih hebat saya dong. Begini, kamu bisa klaim begitu, tapi kami orang Kristen. Ini Bang Lampin, ini Tidak akan percaya apa yang tanpa kamu bilang. saya tanpa Roh Apa yang kamu Kudus. sampaikan tentang Pak Lampin Alkitab, dengerin tidak dulu akan Bang. Percaya. Kan tadi Anda suruh bacakan. Ini tanpa Roh Kudus. Saya lagi merem ini Bang. Tanpa Roh Kudus nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ini tanpa Roh Kudus Pak. Nah, Gimana itu Pak? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Gitu loh Pak. Gimana Pak? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Tanpa Roh Kudus Pak. Coba Anda terjemahkan atau apa kek pakai Roh Kudus gimana Pak? Silakan. Dibuka minyak Pak. Halo. Ya silakan Pak. Iya Pak. Tahu, saudara tahu Pak arti terkutuk di kayu salib itu? Saya tadi baca Pak. Silakan diterjemahkan, ditafsirkan pakai Roh Kudus. Silakan Pak. Iya, pengertiannya itu Pak, bahwa Yesus di kayu salib untuk menanggung kutuk manusia. Itulah artinya Yesus menjadi manusia dan datang ke dalam dunia untuk menebus manusia. Kenapa manusia Pak terkutuk? Karena dari Adam, dari Kayaknya Roh Kudusnya ngajarin salah ini Pak. karena Nabi Adam sudah berdosa. Ngerti tak, Pak? Jadi oleh satu orang berdosa, semua manusia berdosa. Upah dosa apa Pak? Maut. Kok Roh Kudusnya ngajarin Anda kok begitu ya Pak ya? Ya makanya aku bilang Bapak gak bakal mengerti. Itulah aku bilang Bapak gak bakal mengerti. Terangkan dia apa juga bakal mengerti Bapak tentang keselamatan. Menurut Anda Pak Lampin, siapakah yang terkutuk di tiang salib Pak? Siapa? Siapa yang terkutuk di tiang salib? Yang terkutuk itu harusnya manusia, tapi itu digantikan oleh Allah. Itu sebagai Kok Roh lambang. Kudus Anda kok membantu Anda kok muter-muter gitu Pak? Sederhana loh. Iya. Saya kasih pertanyaan Pak ya. Siapakah yang terkutuk di tiang salib? A. Yesus, B. Yudas. Yang terkutuk di Yesus itu bukan terkutuk di kayu salib. Saya Pengertian Kristen. kok jadi begini ya? Yang terkutuk kita itu yang digantikan Pak. Ngerti Pak? Oke, saya ulang Pak ya. Pak, Ya Pak. Pak Bapak Lampin. nggak bakal ngerti Pak. Bagaimana saya mau ngerti kalau lain ditanya, lain dijawab Pak? Masalahnya Bapak nggak percaya tentang penyalipan, tentang Saya cuma nanya sederhana loh. nah itu. Pak dengerin lagi saya ulang ya Pak ya. Dengerin nih Pak. Jadi bagaimanapun Pak ya debat antara Kristen. Bapak bisa dengerin dulu nggak pertanyaannya baru Anda bicara gitu loh. Supaya jangan-jangan Anda nggak mendengarkan gitu loh. Silakan. Sederhana loh ya. Siapakah yang terkutuk di tiang salib? A. Yesus, B. Yudas. Silakan Pak. Yesus. Yesus. Udah jujur. Ya. Berarti Tuhanmu terkutuk ya Pak? Ya terkutuk untuk apa? Ya. Kenapa? Ya nggak tahu Pak. Untuk apa? Saya, untuk kamu, untuk semua umat manusia. Yang harusnya kita yang kena kutuk Pak. Kalau ke Bapak mau bisa mengerti. Pak. Oke. Ya, Pertanyaan selanjutnya Pak. Ya udah Pak. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang mengutuk Tuhanmu? Silakan.
Siapa yang mengutuk Yesus, Pak? Nggak ada itu di situ Pak, siapa yang mengutuk Yesus. Kan dia terkutuk, Pak. Bapak nggak ngerti dah. Kita inti dari permasalahan itu bukan siapa dikutuk Pak. Kan tadi Anda udah jawab. Tadi kan sudah ku jelaskan. Tadi kan sudah saya jelaskan. Pengertiannya itu, maknanya dari ayat tersebut adalah manusia yang harusnya terkutuk, yang harusnya binasa. Tadi Bang Lamping tadi udah jawab. Oleh karena pelanggaran. Bang, jangan diputar-putar atuh, Bang. Abang tadi udah jawab. Yang terkutuk itu Yesus. Saya nanya balik dong. Yang mengutuk Yesus siapa? Yang kan sudah saya jelaskan Pak, ya. Siapa yang mengutuk Yesus, Pak? Siapa yang mengutuk Yesus? Memang Saya kan nanya ke Bapak, karena Anda yang mengklaim Yesus terkutuk. memang Yesus bisa dikutuk. Yang terkutuk itu manusia Pak, digantikan oleh Yesus. Ngerti dah? Iya, terus siapa yang mengutuk Yesus? Kata kutuk jangan Bapak pikir kutuk gitu Pak. Salah Bapak. Kan tadi Anda udah jawab. Itu berbicara tentang kebinasaan Pak. Kenapa ya kalau Kristen diskusi kenapa harus diputar-putar ya? Bukan, makanya aku bilang dari tadi. Bapak itu gak bakal mengerti Alkitab Pak itu. Bapak itu gak bakal mengerti. Diterang. Sederhana tadi loh, ya dengerin ya Bang. Tadi pertanyaannya sederhana. Siapakah yang terkutuk di tiang salib? Anda jawab Yesus. Selanjutnya, siapa yang mengutuk Yesus? Sederhana kok, jangan diputar atuh. Silakan. Makna terkutuk itu artinya Pak binasa Pak. Arti terkutuk apa Pak? Arti kutuk apa Pak? Sesuai KBBI. Makna terkutuk dari tersebut menggambarkan manusia Pak yang akan binasa Pak. Pak, arti terkutuk apa Pak? Saya bacakan ya Pak. Kutuk artinya adalah KBBI loh Pak, kamu sebesar bahasa Indonesia. Doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang. Iya. Jadi kutuk artinya adalah kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang. Kalau Anda tadi udah menjawab Yesus terkutuk, berarti Yesus itu ditimpa kesusahan, ditimpa bencana. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang memberi kesusahan? Siapa yang memberi bencana kepada Yesus? Silakan. Intinya begini Pak ya. Oh, kok intinya? Tuhan itu menggantikan manusia yang harusnya terkutuk. Ngerti dah Pak? Kenapa jadi begini sih Pak bahasa Indonesianya Pak? Memang begitu pengertiannya Pak. Jangan Bapak paksakan dengan pikiran Bapak. Kalau begitu, menurut Pak Lampin, siapakah yang menghendaki Yesus mati terkutuk Pak? Yesus sendiri Pak. Oh, Yesus sendiri. Wih, siapa ini berisik? Yesus. Oh, Yesus sendiri. Nah, Oh, di mute loh. Kita bukan hosting, nggak bisa nge-mute. enggak. Siapa? Begini Pak, pertanyaannya gini loh Pak. Siapa Yesus? Sederhana gini loh Pak. Siapakah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? Enggak. Untuk menjawab jawaban itu Pak, saya mau tanya dulu Pak. Bapak tahu nggak siapa Yesus sebenarnya? Yesus Tahu. Menurut kaum keluarganya Yesus orang gila. Markus 3 ayat 21. Makanya Bapak nggak pernah mengerti kan? Duh, mengerti. Itu coba Markus 3:21 Anda baca itu. Markus 3:21 Anda baca coba. Menurut kaum keluarganya Yesus gila. Markus 3:21 coba dibaca. Nah, dari situ aja Bapak udah bodoh kan, nggak ngerti. Kok bodoh gimana, orang ayatnya begitu bunyinya. Markus 3:21 coba Anda baca baik-baik. Kalau udah gitu pengertian Bapak tentang Yesus. Ini nggak pengertian ini. Menurut kaum keluarganya Yesus tidak waras lagi. Itulah benar yang aku bilang. Bapak Markus 3:21 Anda menyangkal ayat itu? Anda menyangkal ayat itu? Saya bilang seorang gila itu dari mana? Ayatnya? Coba baca. Markus 3:21. Ya, bacalah. Nggak didengar. Coba dibaca. Menurut kaum keluarganya dia tidak waras lagi. Nggak ada gitu tertulis Pak. Aduh, baca sendiri. Alkitab Kalau Bapak kamu nggak ya? percaya itu tadi saya udah bacakan ya. Kalau kamu tetap nggak percaya, buka kitabmu.
Nah, buka. Nah, ini dia. Jangan ngapain. Soalnya Markus memang kita- 3:21, ayo orang Kristen lain boleh dibantu ini. Orang Ya, ini coba Bible cuma diketek doang, jadi nggak ngerti kalau ada ayat seperti itu. Masa- Kalau ada Bible dibuka, Pak. Bapak kalau ada Bible dibuka. Kamu aja nggak tahu siapa Waktu Tuhan Yesus. kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, dia tidak waras lagi. Ayo, buka. Nggak ada gitu ah. Wah, Ada, Pak. Bapak punya Pak Lampin, Bapak punya Bible nggak sih? Bapak punya Bible nggak? parah, parah, Bukan, parah. perikopnya apa? Perikopnya apa? Bang, Anda punya Bible nggak, Pak Lampin? Perikopnya Yesus dan Belzebul. Makanya jangan diambil air. Perikopnya Yesus dan Belzebul. Itu perikopnya. Itu. Ah. Makanya baca aja, jangan ambil. Lah iya, Tomba. kan jelas sekali di situ dikatakan. Di ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Nggak percaya Anda? Ya sudah, kalau memang itu pemikiran Bapak tentang ayat Pemikiran saya gundulmu. Orang tertulis di kitabmu kok Makanya, pemikiran saya dia lagi. bilang, kalian nggak bakal Kenapa saya mengerti. yang dituduh? Itu nggak bakal mengerti. Loh, nggak bakal mengerti. Jadi coba terangkan kepada saya. Kalau Anda lebih mengerti, coba terangkan kepada saya mengapa kaum keluarga Yesus mengatakan Yesus gila. Silakan terangkan. Nggak ada mereka mengatakan itu. Astagfirullah. Aduh. Saya bacain, Tahu Pak De. aja kau. Saya bacain lebih lengkap di TSI ya, TSI ini. Pada waktu itu, ada beberapa orang mengenal Yesus dan berkata kepadanya, dia sudah gila. Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan ke tempat itu untuk memaksa Yesus pulang. Kalau TB-nya, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Nah, itu Kalau kira-kira Pak, yang bilang Yesus gila itu siapa sekarang? kaum keluarganya. Ya, kalau aku bilang Bapak gila dah. Lah, tentu yang lebih mengenal Yesus itu kaum keluarganya. Itu yang bilang orang yang benci dia. Kaum keluarganya kok benci dia gimana sih? Bukan. Kalau orang gila bisa. Ya udah berkutat di situ, pindah topik. Dak. Kalau orang gila bisa dak. Kayak sekarang Pak Lampin udah. Sekarang Pak Lampin ya udahlah Pak Lampin dengerin dulu. Yesus itu menurut Anda siapa Yesus itu? Ya Tuhan. Oh Nah, nggak ada Tuhan. bukti kan? Iya. Baik, nggak apa-apa. Kalau Yesus Tuhan itu sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak kapan? Dari sebelum ada dunia Pak. Oke, baik. Ya, Mana lah? udah, Oke, udah cukup. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Mana lebih tua Yesus dan Maria? Bapak kan tahu Tuhan itu. Ya saya tanya, dijawablah. Ya jelaslah lebih tua. Segitu Pak. Lebih tua Yesus. Bodoh. Terlalu bodoh aku menjawab begitu Pak. Masa Lah. manusia dibandingkan sama Tuhan. Oh, anaknya Maria namanya siapa? Anaknya Maria namanya Kamu siapa? nggak mengerti siapa Yesus. Karena pikiran kamu. Saya Pak Lampin dengarkan dulu Bang. Makanya saya tanya, anaknya Maria itu namanya siapa? Anak Maria namanya Yesus. Yesus. Ya, apakah anak Maria adalah Tuhan? Siapa? Apakah anaknya Maria adalah Tuhan? Iya Tuhan Yang ya. menjadi manusia. Tuhan yang Dia menjadi Tuhan. manusia. Dia Tuhan. Tuhannya Maria siapa? Apa? Tuhannya Tetapi Yesus. Yesus. Berarti Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Tuhan yang Maria, ya benar. Oh, Tuhanku adalah anakku. Ya. Jangan kau salahkan begitu. Derma. Karena Yesus itu enggak Tuhanku adalah anakku. Ya sudah, kalau kamu nggak percaya kami nggak ada paksa. Iya. Yang Tuhan itu menjadikan manusia kan itu rencana Tuhan dan perbuatan Tuhan. Oke, baik. Kalau kamu mau komplainnya sama Tuhan, silakan. Waktu Yesus bayi dia sudah Tuhan ya, Pak ya? Sudah Tuhan. Oke, apakah Tuhan Maha Kuasa? Tuhan Maha Kuasa. Oke, baik. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Seluruh dunia dikuasainya, Pak. Bayi menguasai dunia.
Bapak jangan berpikir ya. Kalau Bapak tentang Tuhan itu apa? Tentang Tuhan itu bagaimana Allah itu? Enggak, apa yang dikuasai Yesus waktu bayi, Bapak Pak? ngerti Allah itu bagaimana? Kok Allah lagi sih? Ya Allah. Yesus ini, Yesus yang kita omongin Yesus. Nah, tidak Pak, dosa Guda berarti nggak kamu membedakan antara Allah dengan Yesus itu nggak Bilang aja lah masuk di bang, perdebatan bukan ini. bukan kayak Nabi Muhammad, Iya. nikah terus gitu. Gak usah. Yesus yang mati di tiang salib itu Tuhan atau manusia, Pak? Tuhan mati. Ya. Siapa yang membunuh Tuhan? Hah? Siapa yang membunuh Tuhan? Gak ada yang membunuh Pak, makanya dia bangkit. Berarti bunuh diri, Pak? Tidak. Lalu yang bunuh siapa? Gak ada yang bunuh. Kalau nggak ada yang bunuh, kenapa dia mati? Dia meninggalkan kedagingannya. Kalau nggak ada yang bunuh, kenapa dia mati? Ya mati dong Pak, karena setiap manusia kan harus mati. Kalau dia nggak mati, manusia nggak selamat Pak. Yang mati manusia atau Tuhan? Yang mati manusianya. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan waktu itu? Nah, gini Pak ya, Nah, bagaimana? biar aku jelaskan. Ya. Yesus itu Allah itu, Wah. Yesus itu adalah Allah manusia Wah. dan dia juga Allah sepenuhnya. Oh. Ngerti? Hmm. Kalau udah ngerti ya sudah, ini perpanjang. Jadi yang mati itu manusia atau Tuhan? Manusia. Manusia. Bicara dalam konteks apa? Oh, berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Jadi dia tetap Kalian paham oke, makna dan oke, konteks mana itu keseluruhan tetap- Alkitab? Barang ngomong. Satu-satu kita dua arah. Ini siapa sih nih? Kenapa datang marah-marah? Kenapa datang marah-marah, Pak? Marah. Masalahnya kalian itu membuat framing yang enggak masuk akal. Orang cuma nanya, Pak. Pajak. Bukan nanya, Anda kita dua Pajak. arah. Bisa Iya. nggak? Bisa. Jangan sok pintar Mau dah. nggak? Sok pintar dah. Saya mau cuma uji kalian. Mau? Kenapa? Ya kenapa marah-marah, Bagaimana Pak? kalian paham tentang makna dan konteks Alkitab? Saya mau Iya, coba iya. kalian. Baik. Coba Pak Jack bacakan Baca apa? Gak coba Bapak, kan ada nggak Pak Jack ini kan ngerti, kebanyakan suara. Pak Jack kan ngerti Bible nih. Pak Jack ngerti Bible, gitu ya. Karena sekarang Google Pak Jack kan ngerti Bible. Pak Jack menguasai Bible ya Pak Jack? Hah? Pak Jack menguasai Bible. Hampir separuh saya hafal Bible. Oke. Setiap pelincingan kalian. Keren. Maju Pak De, maju Pak De. Konteks Alkitab kalian serungkan saya tahu. Maju Pak De. Ya lanjut aja dulu Bang Andi. Oke. Lanjut. Kalau Anda menguasai Bible, kalau saya berkata begini, en harke en hologos, kai hologos en protontes, kai teos en logos. Artinya apa tuh Bang? Di mana tertulis itu? Apa Anda soan bicara soan bicara teks asli? NRT Hologos nggak tahu. Bukan tidak tahu. Itu hal lama itu yang nggak perlu saya bahas itu. Katanya Bapak menguasai. Yang nggak pernah itu. Katanya Bapak menguasai loh. Katanya Bapak menguasai. Alkitab itu bisa secara umum, bukan berarti menguasai dalam bahasa Ibraninya atau bahasa Itu yang bahasa Bapak asli tahu. saya pernah kuliah Pak. Saya tahu. Iya, Urusan iya. saya itu. Iya Pak. Kalau saya begini Pak, Beresit bara Elohim, dengerin dulu Saya Pak. tahu semua. Pak, dengerin Dari dulu bahasa Pak. asli. Pak Jack, ya dengerin dulu. Kalau saya ngomong gini Pak, di mana tertulis ini Pak? Beresit bara Elohim et peet haares. Di mana itu tertulis Pak? Modal Google aja kalian. Kalian kan mencomot ayat yang menguntungkan kalian kan itu. Lo kok Itu kan ayat yang menguntung? menguntungkan kalian itu. Kok menguntung? Karena emang ada yang merugikan Pak. Ya itu kan kalian comot supaya kalian frame untuk Ini nggak mau ngetes mengubah Bapak. makna dari konteks teologis. Katanya Bapak pernah Konteks teologis itu kalian kuliah, ubah. paham Pemahaman makna dan Bible. konteks. Ini Bapak ini cuma naik curhat loh. Bukan curhat. Anda kita Ya, doa. sebenarnya bapak-bapak yang Kita dari doa arah. Kristen ini, Mau nggak? sebenarnya kalian ini sedang membahas tentang apa sih? Ketuhanan Yesus. Iya Pak. Ya kalau Pak Jack standby dulu ya. Ini Pak Kris bagus nih orangnya nih. Pak Kris itu Yesus itu manusia atau Tuhan Pak Kris? Yesus itu dia punya dua natur. Dua natur. Ketika dia datang naturnya sebagai manusia, tapi naturnya sebagai Allah itu tetap melekat pada dirinya. Baik. Kalau Yesus berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, bagaimana? Maksudnya apa itu Pak?
Iya, itu secara manusia, sebagai manusianya, Yesus berkata bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya apa? Yesus itu dia mengandalkan, sebagai manusia dia mengandalkan Bapaknya. Berarti waktu Yesus berkata begitu, Yesus bukan Tuhan ya? Dia berkata sebagai posisinya sebagai manusia. Iya, artinya dia bukan Tuhan waktu dia berkata begitu. Dia memposisikan dirinya sebagai manusia. Iya, manusia kan bukan Tuhan, Pak. Iya, manusia. Ya, Tapi artinya waktu Yesus mengajarkan Yohanes 5:30, Ya. aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Artinya waktu Yesus bicara begitu, Yesus bukan Tuhan ya, Pak. dia berbicara sebagai manusia. Jadi Kadrun. seperti saya bilang bahwa Kadal gurun. Enggak usah. Artinya waktu itu Yesus bukan Tuhan gitu ya, Pak ya. karena Boleh, ketika Pak? Yesus datang, dia itu meninggalkan kodratnya sebagai Tuhan. Walaupun naturnya sebagai Tuhan tuh tetap ada pada dia. Oh, Tetapi berarti dia artinya Tuhan di dalam diri Yesus tidak berfungsi waktu itu. Gitu ya, Pak. sebenarnya ketuhanan Yesus itu tetap berjalan seperti biasa. Tetapi sebagai manusia, dia hidupnya naturnya sebagai manusia. Contoh misalnya, Pak, apakah Tuhan tahu hari kiamat, Pak? Dia tahu. Tahu. Kalau Yes. Yesus tahu hari kiamat, Yesus tahu hari kiamat. Yesus pasti tahu hari kiamat. Yakin, Pak? Saya yakin. Tapi Yesus berkata dia nggak tahu loh. Sebagai manusia, nah saya tanya Bapak sebagai manusia, Saya bukan Tuhan, Bapak Pak. tahu nggak hari kiamat? Nggak tahu saya. Jangan berdebat lagi tentang agama. Yang perlu diperdebatkan itu istri anak. Ah, maksudnya. Mas Andi, Iya. boleh saya memberi tanggapan? Boleh, silakan, Pak. Ya, Yesus itu saat itu banyak melakukan mukjizat. Oh ya. Air jadi anggur, terus menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati. Itu seorang nanya, loh ini kok bisa terjadi? Nah, Yesus bilang, aku nggak bisa berbuat apa-apa kalau tidak datang dari Bapakku. Artinya itu apa? Ya, kamu jangan lihat aku sebagai manusia biasa seperti kamu. Aku ini adalah Tuhan. Baik. Jadi waktu Yesus, jadi menurut Anda, waktu Yesus bermujizat dia adalah Tuhan. Iya. Oke, baik. Oke. Terus yang Oke. masalah tadi, masalah Ntar dulu, Pak. Anda udah jawab, dengerin dulu gantian. Jadi menurut Anda, waktu dia bermujizat dia adalah Tuhan. Tapi kenapa waktu dia dengerin dulu gantian, Bang? Iya, kau dengar dulu aku makanya. Anda kan udah ngomong tadi, saya lagi. Gimana sih? Kita cek dulu waktu dia menghidupkan Lazarus di Yohanes 11:41 ke bawah itu. Yesus berkata begini, setelah dia menghidupkan Lazarus, aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Orang yang mengelilingi aku di sini mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus waktu bermukjizat mengaku utusan, Pak. Kenapa Anda mengatakan dia Tuhan? Dari mana itu, Pak? Silakan dikarang lagi, Pak. Monggo. Pak, silakan dikarang lagi, Pak. Lawan tuh Yesus tiap hari, Pak. Kalau Google bisa diubah-ubah, bisa dihapus, bisa diganti tulisan. Ini kalian berdebat masalah apa? Bible juga bisa, Pak. Bible juga bisa dirubah, Pak. Direvisi setiap tahun itu, Pak. Yang tadinya ikan bakar jadi ikan Jangan goreng. di-mute dulu. Jangan di-mute dulu. Iya, Saya ngomong tadi enggak sebegini, Pak. Tadi kan Pak Nahani lagi berdua dulu. Bapak istirahat dulu. Tadi Bapak mengatakan kepada kami dengan jelas bahwa Google itu bisa dirubah, bisa dihapus. Bible juga bisa, Pak. Bible juga banyak revisi, Pak. Yang tadinya ikan bakar dirubah jadi ikan goreng. Bisa jadi nanti tahun 2025 dirubah lagi jadi rendang. Kita nggak tahu loh, Pak. Betul tidak? Betul. Nah, jadi biarkan Bang Handi dulu sama Pak Joseph. Silakan. hanya Bapak diam dulu ya. Jangan menyalahkan awal mulanya, jangan menyalahkan awal mulanya yang orang bikin. Nah, sekarang kenapa dirubah-rubah sama mereka? Kami bukan Yang kami yang merubah, yang tapi merubah itu pihak LAI yang merubah. Pihak LAI yang merubah. Yang tadinya, aduh, kenapa diturunin? Jangan diturunin. Empuk Ya itu. lanjut ke temanya aja tadi. Dia nggak tahu entah apa dia ngomong. Tapi Bang Dewa, moderator Bang Dewa. Oh, Dewa nggak berani naikin, nggak berani nurunin. Oh ya, Iwan Pila, mohon maaf. Yang tadi ada pelaporan ya, Dewa ya.
akun tadi pelaporan diistirahatkan dulu, tapi alhamdulillah cuma bangkitnya besok gitu. Tidak sampai seminggu, tidak sampai 3 hari. Makanya Dewa heran kok bisa sampai turun gitu Dewa. Nggak taunya ada pelaporan. Sini gue bangkitin, Wak. Yesus bangkit Itu 3 loh, hari, tadi. saya bangkit besok sehari. Silakan Pak De. Tadi Halo. menurut Pak Josip, ketika Yesus melakukan mukjizat itu dia sebagai Tuhan. Ya, Tapi jelas. faktanya Ah. Yesus sendiri mengaku ketika dia membangkitkan Lazarus, dia ngaku utusan Tuhan. Ya, Jadi yang benar benar. Anda atau Yesus? Nah, dengar ya, oke. Yesus itu datang mengambil rupa manusia. Hadir Bukan di itu tengah yang dimasalahkan, Pak. Bukan itu. Dengar dulu. Kamu Coba dengar Anda dulu. tanggung jawab terhadap pernyataan Anda. Anda tadi mengatakan ketika Yesus melakukan mukjizat, itu bukti dia Tuhan. Tapi Yesus sendiri ngaku di Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, apa kata Yesus? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi yang benar Dulu. Anda atau Yesus? Audiensnya itu nggak semua mengerti bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi untuk Yesus mengaku utusan Tuhan kok di situ, Bang. Ini Yesus ngaku utusan Tuhan di sini. sebenarnya yang kau tanyakan apa? Coba. Anda tadi mengatakan ketika Yesus melakukan mukjizat, ya itu bukti Yesus Tuhan. Nah, dengar Tetapi ya. menurut Yesus sendiri, ketika dia melakukan mukjizat, Yesus ngaku dia utusan. Jadi yang benar yang mana? Oke, dengar saya ya. Zaman dahulu itu, dengar saya boleh kan? Gantian kan? Oke. Zaman dahulu itu, orang itu kalau mau ketemu Tuhan biasanya ada tradisi kesurupannya. Jadi ini Buset, nggak nyambung. Ya, pasti nggak nyambung. Dengar dulu kamu. Nggak nyambung. Ya kamu dengar dulu. Dengar dulu penjelasan saya. Apa yang mau didengar kalau jawaban Anda nggak nyambung? dengar dulu Coba Anda penjelasan pertanggungjawabkan saya, atas Loh, pernyataan kamu Anda menjelaskan ketika apa Yesus kamu mengajari? melakukan mukjizat, dia adalah Tuhan. Tetapi menurut Yesus sendiri, ketika dia melakukan mukjizat, dia adalah utusan Tuhan. Jadi yang benar yang mana? Ya, dengar. Jangan bantah. Dulu orang kalau mau ketemu Tuhan, tradisinya itu ada tradisi-tradisi kesurupan. Yang nanya kesurupan siapa? Dengar dulu. Enggak, saya minta dalil. Di mana dalilnya orang ketemu Tuhan kesurupan di mana? Iya, dengar dulu. Ya, aku. mana dalilnya? Dengar, kamu lihat. Berarti Yesus kesurupan dengar. Tuhan. Iya, betul. Dengar. Dengar dulu. Dengar. Parah ini, Dengar. Cuma tipu-tipu doang. Woi, dengar nggak? Dengar ya. Nah, dahulu itu, tradisi kesurupan ini yang sering disalahgunakan oleh pemimpin-pemimpin rohani untuk Itu dalilnya mana? Jangan cuma gacor. Dalilnya mana? Tunjuk ayat. Baru Anda menerangkan gitu loh. Dengar dulu. Apa yang didengar kalau cuma gacor Itu doang nggak waktu ada dasarnya? Musa itu ada bunyi, ada beberapa dulu baru dia ngomong tentang Tuhan, gagap-gagapan. Kamu lihat? Apa sih ini orang? Kamu udah baca nggak perjanjian? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Enggak, sebenarnya bahasa yang tepat itu bukan kesurupan, tapi kepenuhan roh Allah. Enggak, Bang. Dengar. Iya. Mereka ini ngertinya kesurupan. Mereka nggak ngerti. Wah, kesurupan. Pak Kris. Wah, Dengar, Pak Kris yang mereka benar yang mana ngerti nih? kesurupan. Jadi kita harus Coba, membahasakan nggak luruskan dulu Pak Kris. Pak Kris luruskan dulu. Kepenuhan apa kesurupan Izinkan saya nih? mendengarkan ya. Ini? Iya, izinkan saya Sebentar. menjelaskan lagi Saya ya. tanya Tadi ke Pak katanya Kris dulu. izinkan. Saya tanya ke Pak Kris. Enggak, Ini yang saya benar yang dengerin mana Pak dulu Kris? nih. Kesurupan Jadi apa mau kepenuhan? dengerin nggak? Nggak mau. Dengerin nggak? Nggak mau. Orang nggak ada dalilnya kok. Ngapain apa yang didengerin? Nggak mau. Mau denger nggak? Kalau mau berdalil, gini loh. Kecuali Anda bawa dalil, kita dengerin. Kalau mau berdalil, diam semua. Kalau mau berdalil begini, Markus 5 1 sampai 21, orang yang kerasukan iblis menyembah Yesus, itu berdalil. Markus itu bukan dalil, Sinting. Markus itu Injil Kristus. Bukan dalil. Goblok. Markus Jangan dalil aja nggak ngerti di apa. Nih orang ini. Aduh, dalil. Kau menurunkan posisi Alkitab sama dengan Aduh, parah ini. Al-Quran baru sihir itu dalil. Weh, jangan marah-marah. Gundul. Buset, nggak ngerti. Alkitab dalil. Nggak ngerti dalil. Kontol. Dalil itu bahasa data, kasih. ngerti nggak? dalil? Dasar. Bahasa kasih keluar bahasa kasih. Udah turunin bang, kita nggak butuh orang kayak gini bang.
Cari yang Kristen yang pinter bang. Turunin bang Faruk, turunin bang Faruk. Ini udah hujatan. Saya nggak suka hujat-hujatan ya. Kok jadi Turunin. Kita nggak kasar? perlu hujat-hujatan. Kita di sini adu ilmu, bukan adu bacot. Ya, dia tadi telah menipu kita semua. Dia mengatakan bukti Yesus Tuhan, dia melakukan mukjizat. Begitu saya tunjukkan ayatnya di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43 ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia bersaksi sebagai utusan. Nah, karena tipuannya dia kebongkar, akhirnya dia menghujat. Begitu yang ada. Dia nggak bisa bertanggung jawab atas statementnya itu tadi. Ayo, berdalil dong. Masuk Markus bukan dalil aja. Kalau bukan dalil sampah itu. Ayo silakan lainnya. Monggo Pak Kris. Pak Kris. Apa buktinya Yesus silakan. Tuhan? Silakan Pak Kris. Menurut teman Anda, Yesus Tuhan buktinya karena dia bermukjizat, gitu loh Pak Kris. Anda setuju Pak Kris? Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, "Hei orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu." Kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, buktinya dia melakukan mukjizat, Anda sedang dibodohi. Karena ayat mereka sendiri mengatakan ketika Yesus melakukan mukjizat, itu bukti bahwa Yesus adalah perantara Tuhan. Sehingga ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia bersaksi apa? Bersaksi sebagai utusan Tuhan. Itu yang benar. Silakan Pak Kris. Pak Kris dibantah Pak Kris atau apa kek? Hibur kami Pak Kris. Pak Kris. Ya silakan. Ya. Pertama, untuk mengenal ketuhanan Yesus itu, kita tidak bisa melihat dari teologinya Islam. Untuk mengerti Alkitab, itu kita harus membahasnya dari teologi Alkitab sendiri, teologi Oke, Islam. kalau begitu coba pakai Alkitab, buktikan Yesus Tuhan. Silakan. Coba Bapak baca di mana? Yohanes 8 ayat 58. Apa itu Pak? Apa? Kalau kamu Yohanes? tidak percaya akulah Iya. dia, kamu akan mati dalam dosamu itu. Iya, Pak Andi. iya paham itu. Yohanes 8:58. Kenapa itu Pak? Sebentar ya. Iya, Oh, sebelum Abraham jadi. Sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Ya. Itu satu bukti bahwa Yesus sedang mengatakan kepada mereka bahwa dialah Allah. Oke, baik. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa kenapa Yesus itu tidak terang-terangan? Enggak, udah yang cukup Pak. Kita bahas itu. Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada, betul ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Kalau begitu saya tanya Pak, mana lebih tua Yesus daripada Abraham? Kira-kira Bapak bisa artikan ayat yang Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham jadi aku telah ada itu artinya seperti apa menurut Bapak sendiri? Saya nggak bisa mengartikan punya Anda yang bertanggung jawab. Saya tanya. Sebelum Pak, dengerin dulu. Yohanes lah. Sebelum Abraham jadi itu aku telah ada. Artinya Yesus itu sudah ada. Tetapi baru menyatakan dirinya yaitu 2000 tahun yang lalu itu. Kalau begitu saya tanya, mana lebih tua Abraham daripada Yesus? Silakan. Secara manusia, memang Abraham lebih tua. Berarti datanya salah. Karena Yesus datang sebagai manusianya di tahun 2000 tahun yang lalu. Setelah ribuan tahun baru Yesus menyatakan dirinya. Kita baca ya, waktu ketika ini Bapak ini kok ngomongnya kemana-mana ya? Anda bawa data, Anda harus bertanggung jawab.
Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Aku itu Yesus. Jadi bahasa Indonesianya adalah sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada, kan gitu. Ya, Nah, betul. pertanyaannya, mana lebih tua Yesus daripada Abraham? Ya Yesus dia kan yang menciptakan segala sesuatu. Berarti Yesus lebih tua. Iya yang pasti karena dia adalah pencipta. Oke, mana lebih tua Yesus daripada Maria? Lah kan Maria kan Abraham baru Maria. Mana mana lebih tua Yesus daripada Maria? Lebih tua Yesus. Nah, ini yang kalian tidak Ya. paham. Ya Anda udah jawab, kita udah paham. Anda udah jawab, kita udah paham artinya Yesus lebih tua daripada ibunya. Anda udah jawab loh, kita udah paham kok. Kita udah paham loh. Nah, oke terus. Nah, kita lanjut lagi gitu loh. Yang menciptakan Maria siapa, Pak? Yesus. Yang menciptakan Maria siapa? Yesus. Yesus, baik. Yang dikandung Maria? Yang dikandung Maria sebagai manusianya ya Yesus. Berarti yang dikandung Maria yang menciptakan Maria? Bisa dikatakan seperti itu. Masya Allah. Karena jadi begini, supaya kita lihat dari akarnya dulu ya. Pertama, ketika Allah berdialog dengan Musa, Musa berdialog dengan Allah. Lalu Musa Pak, kita bahas Yesus, kita bahas Yesus. Gak usah bahas Musa. Ini, supaya kita bisa tahu. Nggak ada hubungannya. Kita bahas Yesus saja, jangan diputar. Artinya adalah Yesus ini menciptakan dulu manusia. Oke. Setelah Maria dewasa, cukup untuk mengandung, masuklah Yesus yang menciptakan Maria ini ke dalam kandungan Maria. Betul? Jadi Bunda Maria mengandung yang menciptakan Maria, betul? Betul Pak? Halo? Hilang Bang Andi. Iya, makanya kalau kau ngomong sama saya selalu menyederhanakan. Dan saya ingin kau mengiyakan sebagaimana statementmu. Jangan sampai kau berpendapat, kau sendiri yang membantah pendapatmu. Tapi tadi udah ngomong sih Pak deh. Lebih tua Yesus daripada Maria. Yang dikandung Maria adalah yang menciptakan Maria. Udah dijawab tadi. Itu. Hebat kan Kristen ini. Coba lihat di Matius 19 Bang Andi. Matius 19 ayat 2. Dia nipu atau tidak? Katanya dia tadi mengatakan Yesus yang menciptakan Maria. Yesus yang menciptakan manusia. Saya tanya sama Yesus ya. Saya tanya sendiri sama Yesus. So Yesus, apakah kamu menciptakan manusia? Jawab Yesus. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Loh, Yesus di dalam Matius 19 ayat 4 kok ngaku bukan dia yang menciptakan? Tapi menurut Kristen ini tadi Yesus yang menciptakan. Saya tanya sendiri sama Yesus, Pak Yesus, apakah kamu yang menciptakan manusia? Jawab Yesus. Tidakkah kamu baca Sugi bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Loh, ternyata bukan Yesus yang menciptakan. Ya, Coba baca di Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Yohanes dia. 1 ayat 3 bukan ucapan Yesus. Ini yang bisa lebih dipercaya adalah ucapan Yesus sendiri. Yesus sendiri berkata, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, yang menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sekarang kita cek Tuhan sendiri apa benar ucapan Yesus ini, bahwa Dia Tuhannya yang menciptakan. Yesaya 44 ayat 24. Di situ sangat jelas dikatakan, akulah yang menghamparkan bumi seorang diri dan membentangkan langit seorang diri. Siapa yang mendampingi aku? Nggak pakai pendamping Tuhan di situ. Ya, ayat 24. Nih. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri dan membentangkan langit, menghamparkan bumi. Siapa yang mendampingi aku? Nggak ada Yesus di situ.
Jadi menurut Yesus bukan dia yang menciptakan, tetapi Bapaknya, Tuhannya yang menciptakan. Anda di sini bohong. Pak Raut ini kalau ngarang ini. Ngarang. Di Anda kejadian- tahu nggak? di kejadian- Nama Yesus itu ada sejak kapan? Sejak Bunda Maria melahirkan. Nah, apakah yang di Yesaya itu Yesus sudah memperkenalkan dirinya? Berarti bukan Yesus dong yang menciptakan. Kenapa di perjanjian lama itu belum menyatakan nama Yesus? Karena Allah sendiri belum memperkenalkan namanya kepada manusia. Makanya saya singgung tadi, ketika Musa berdialog dengan Tuhan dan Musa bertanya kepada Allah, siapa kau? Allah berkata, aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Jadi Yesus Allah belum memperkenalkan dirinya kepada manusia. Kenapa dia nggak memperkenalkan dirinya, Pak? Belum waktunya. Kapan waktunya, Pak? Waktunya adalah ketika akan terjadi penebusan itu. Jadi, Karena Musa sudah menubuatkan. ntar dulu. Jadi Nabi Musa nggak tahu nama Tuhannya. Tidak tahu. Oh, Karena jadi kalau Allah belum memperkenalkan namanya kepada Musa. Makanya sejak di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu, Nabi Musa nggak tahu nama dan Tuhan. Israel itu Masya Allah. mengenal Allah itu sebagai Elohim, Yahweh, Adonai. Allah belum memperkenalkan namanya kepada manusia. jadi sampai sekarang ini Yahudi nggak punya nama Tuhan ya? Yahudi menyembah kepada Elohim. Itu ada Yahudi Elohim. menyembah kepada Yahweh. Itu ada Nah, Yahweh. atau Elohim itu sendiri adalah Yesus Kristus. Mu Elohim adalah Yesus. Jadi Tuhannya Yahudi Yesus. Semakin ngaco aja di orang ini. Iya Bang ya Pak Kris. Tuhannya Yahudi adalah Yesus. Pantas kalian diludahi Yahudi kalau ketemu orang kayak gini. Oh, Tuhannya Dengar, kamu dengar, bilang jadi dengar. manusia. Kenapa Kacau. sampai hari ini Yahudi tidak mengaku Yesus adalah Tuhan? Terus Memang Tuhannya sudah Yahudi. Tadi dulu Kris. Tuhannya Yahudi siapa sih? Menurut Bapak siapa? Tadi saya sudah bilang ya. Siapa? Tuhan Siapa Yahudi itu adalah Yahweh, Elohim. Oh. Tuhan Yang kamu dikenal siapa? Adonai. Tuhan kamu siapa? Yesus. Beda dong Dan Tuhanmu Yesus sama adalah- beda dong Tuhanmu sama Yahudi ya? Beda ya? Tidak beda. Oh. Oh ya. Karena Yahudi itu, Yahudi yang notabene yang menerima janji Allah itu, mereka sendiri yang menolak Yesus. Padahal Yesus sudah datang kepada mereka. Enggak, bukan gitu Allah pertanyaannya sudah Pak datang Kris. kepada mereka. Pak Kris, apakah Elohim itu adalah Yesus? Elohim itu adalah Yesus sendiri. Jadi anaknya Maria adalah Elohim. Betul. Buset. Tetapi ketika Jadi yang membunuh Jadi anak-anak begini. yang masih netek itu Yesus. Saudara-saudara, Bentar, saya tanya kan Anda tadi mengatakan Elohim itu Yesus. Berarti yang membunuh anak-anak yang masih netek itu Yesus. yang membunuh siapa? Anak-anak yang masih netek Hah? di 1 Samuel 15 ayat 3 ya. Nah, itu Kenapa? dia. Iya. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini kelakuan Yesus ini. Jadi ini kelakuan Yesus ini, menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek ini. Harus tahu sejarahnya. Lah Harus tahu ini saya tanya, Anda tadi mengatakan bahwa Elohim, Tuhannya Yahudi itu adalah Yesus. Berarti yang menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek ini Yesus. Setuju? Kenapa waktu itu Saya Allah tanya, menyuruh- bukan masalah kenapa, saya cuma tanya aja, bukan kenapanya. Apakah yang menyuruh membunuh anak-anak ini Yesus? Kalau Yesus Allah ya pasti itu firman dari dia. Oh, berarti setelah di perjanjian baru Yesus tobat? Yesus kenapa? Tobat, nggak menyuruh membunuh lagi. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Nah,
Kalau di Jadi, perjanjian lama, di dalam peristiwa di perjanjian lama, Tuhan ini kan itu bengis. Allah Bapa, cara kerjanya Allah Bapa itu, Oh, Allah Bapa bukan Yesus. ya Bapa sama Yesus adalah sama. Lah Tetapi iya, Yesus datang, alat aturan itu kerjanya Yesus di perjanjian lama gitu loh. Kenapa malu? malu apanya? Nah iya, berarti itu kan pekerjaan Yesus di perjanjian lama. Menyuruh membunuh, ya kan, meminta cewek 32 orang. Bilangan 31 ya 17 sampai 40. Nah, itu kerjanya Yesus semua. Yang perut di tempat umum ya Pak De. Yang perut itu Pak De. Apa? Hmm? Harus bisa bedakan waktu zamannya Bapak itu, cara kerjanya itu, cara kerja hukum Taurat itu, gigi ganti gigi. Kenapa lari ke sono ya? Saat itu tidak. Saya tanya tidak itu punya Yesus belas kasihan bukan. terhadap orang-orang yang Nggak usah kemana-mana berbuat jahat. Pak. Saya tanya apakah itu Yesus atau bukan. Perbuatan Yesus bukan itu di dalam perjanjian lama itu. Itu firman dari Yesus. Hah? Firman dari Yesus untuk Firman dari Yesus. membunuh. Oh, berarti Yesus yang menyuruh membunuh. Semua yang berhubungan dengan para musuh-musuh Bani Israel. Iya. Berarti itu Yesus yang menyuruh kan? Iya, iya. Nah, berarti Yesus waktu di perjanjian lama ini bengis, kejam, dan keji. Setelah di perjanjian baru dia Sadar. kasih, kan gitu. Jadi begini. Loh, jadi begini apa? Iya apa enggak? Cara kerja Allah di perjanjian lama itu, Kejam dan Allah tidak bengis. kompromi. Iya, Allah tidak kejam dan kompromi bengis. dengan namanya orang yang berdosa. Iya. Berarti walaupun anak-anak seseorang masih melakukan nete harus kejahatan dan dituntaskan. dosa, maka Allah akan membinasakan setiap orang Iya. yang melawan Allah. Setelah di Yang tidak perjanjian taat baru, kepada Allah. setelah di perjanjian baru Yesus lemah lembut, kayak penuh kasih, kan gitu kan? Enggak, beda Pak De. Setelah di perjanjian baru dia yang dibunuh. Gimana sih Pak De? Di perjanjian lama dia yang membunuh, di perjanjian baru dia yang dibunuh, gitu Pak De. Bisa Gimana jadi. sih Pak De? Enggak Pak Adi. Jadi apa ya, bertolak belakang sifat Tuhan di perjanjian lama dengan di perjanjian baru, begitu Pak ya? Jadi begini, saudara-saudara Islam, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Iya, saya tahu Pak, bangsa Ya, Israel betul. itu Jadi dengar bangsa dulu. pilihan Tuhan, dan saya Jadi tahu dengar sampai dulu. kapan itu saya tahu. Gak usah Anda ajari. Saya ini pembaca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Gak usah Ya. kamu ajari soal itu. Saya tahu kapan bangsa Israel itu dicintai Tuhan, sampai kapan saya tahu. Ya, bangsa Israel itu bangsa yang dikasihi Tuhan. Sejak kapan? Sejak Musa. Sampai kapan? Sampai Hosea. Makanya Salah. nanti kalau Anda bentar dulu, jangan bantah. Bangsa Israel itu dicintai Tuhan itu sejak Abraham itu dipanggil keluar. Kamu ini aneh-aneh aja. Zaman Abraham belum Habis ada itu Israel. baru sampai ke Hus. zamannya Yakub. Zaman Abraham belum ada Israel, Pak. Jangan Betul. ngawur. Karena Israel itu sejak kapan sih? Coba saya tanya, Israel itu sejak kapan ada? Adanya Israel itu ketika Allah mengubah nama Yakub menjadi Israel. Nah, itu tahu. Abraham itu apanya Yakub? Kakeknya Yakub. Nggak iya, kenapa Abraham kau sangkut-sangkutkan dengan Israel? Aneh Anda ini. Ya, jadi Itu sejak kan zamannya terkoneksi. benar. Gantian, Pak, Sejak gantian, Pak. zamannya Kalau kita Musa, bicara tentang benar sejarah gantian Israel, Pak, biar gantian. Israel itu muncul, nama Israel itu muncul ketika Moderatornya Abraham. mana sih? Kasih moderator dong, biar kita bisa mengubah nama nemu. Yakub menjadi Israel. Iya, itu pun Tuhan itu nipu itu sama Yakub itu. Katanya namanya tidak lagi dipanggil Israel, tidak lagi dipanggil Yakub, tapi ujungnya tetap aja dipanggil Yakub. Kenapa Tuhan di situ nipu Yakub? Di dalam kitab Kejadian 32 ayat 28, namamu tidak lagi dipanggil Yakub tapi Israel. Diulang lagi di kitab Kejadian 35 ayat 10. Ya, namamu bukan lagi Yakub, tapi mulai sekarang kamu adalah Israel. Di Kejadian 46 ayat 2 masih juga dipanggil Yakub. Ini Tuhan kok pelin-pelan gitu loh. Enggak konsisten. Berat itu Pak De, persoalan itu berat, dia tidak akan bisa jawab kalau nggak muter.
Iya, saya ingin menerangkan tadi, bangsa Israel itu bangsa yang dipilih Tuhan. Sejak kapan? Sejak Musa. Sampai kapan? Sampai Hosea. Nah, nanti kalau kita baca dari kitab Hosea sampai kitab Maleakhi, itu isinya pengutukan melulu. Nah, ini bisa kita lihat di dalam kitab Hosea 4 deh. Ya, kita cuplik di Hosea 4 aja itu udah jelas kok. Hosea 4, coba kita baca ya. Betul enggak yang saya katakan? Hosea. Mana sih Hosea? Oh, baca Mika. Mana sih? Bentar. Hosea. Mana nih? Lambat kali. Amos, Obadja, Nahum, Habakuk. Duh. Nah, ini dia. Hosea 4 nih, kita baca ya. Nih. Dari ayat 1 ya kita baca. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan menumpahkan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi-nabi akan tergelincir jatuh pada bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal aku, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau dilupakan pengajaranmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Ini sampai zaman Hosea, sampai zaman Maleakhi, baca dengan baik itu. Kok sampai ke sini tadi ya? Lanjut. Berat itu Pak De. Dia tidak akan sanggup untuk menjawab. Nggak ngerti orang baca kitabnya aja nggak pernah. Ya betul. Bang Arijona, subhanallah, makasih banyak ya Bang Arijona. Ya silakan Pak Dedi. Mungkin Pak Dedi dari mana ini? Dari Islam atau dari Kristen? Kristen Pak, Kristen. Oh baik Pak Dedi. Apa yang mau dibahas Pak Dedi? Mau bertanya ke Pak Ustadz Tahta? Soalnya dari tadi Pak Ustadz Tahta. Nah ya, Pak Ustadz Tahta biar kerja dia. Ya, silakan Pak Dedi. Mau bertanya, ditanya, atau mau diskusi? Saya dengar aja dulu Pak, dengar Pak. Mau denger di bawah aja Pak, dengar. Kita kan baru mulai mau diskusi ini Pak. Gimana Pak? Apa yang mau dibahas Pak? Kalau enggak Bapak ada yang mau disajikan ayat apa? Yesus Tuhan apa enggak? Hah? Balik aja ke topiknya, Yesus Tuhan apa bukan? Udah Pak, istirahat dulu Bapak, istirahat dulu. Ini ada Pak Dedi. Nggak apa-apa Pak Pak. Dedi. Oh nggak apa-apa, silakan Bang Andi, silakan. Ragu dia. Pak Tata. Pak Dedi. Pak Tata. Ya, Tat. Lanjut. Ya intinya belum ada orang Kristen bisa membuktikan Yesus itu Tuhan walaupun 0,01%. Jangankan 100% Tuhan, 0,01% belum ada. Silakan bagi Kristen yang bisa membuktikan Yesus 1% aja ada Tuhan di situ. Nah, sekarang saya mau tanya, coba Bapak sebutkan, di mana Tuhan Yesus bukan Tuhan? Ayatnya mana dari? Waktu dia saya nete, bukan Tuhan. Gitu. waktu dia nete dia bukan Tuhan. Emang Yesus bilang saya bukan Tuhan gitu? Coba ada nggak? Yesus berkata aku utusan Tuhan. Dengerin, Pak. Yang disebut Tuhan itu yang mengaku Tuhan, saya Tuhan, gitu ya. Yang mengaku sembah aku siapa coba? Hanya setan itu Pak. Yang Oh mengaku sembah aku. berarti Tuhannya Yesus setan ya? Bukan. Lah, karena bentar. Karena Yesus ngomong begini. Dengar dulu. Karena Yesus ketika dicobai iblis, Yesus berkata, "Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja ini engkau berbakti." sepotong. Sepotong apanya? Apa yang Kata Iblis bagaimana apa? yang saya potong? Bentar. Bentar. Moderator Malaysia. Bentar, Anda kan menuduh saya memotong. Coba tunjukkan bagian mana yang saya potong. Ayat yang Anda baca itu sudah Pak Kris diam dulu, ini Pak Dedi yang ngomong Pak Kris. Bentar. Dulu, Pak Kris. Saya minta pertanggungjawaban Pak Dedi.
Dia tadi mengatakan bahwa saya memotong ayat. Ayat mana, bagian mana yang saya potong? Silakan. Tanggung jawab. Jangan cuma fitnah. Ayo tunjukkan bagian mana yang saya potong. Nanti Ayo. Pak Dewa izinkan ini ya, apa? Share ayat ya, yang mengaku Ya. kalau Tuhan itu adalah Allah, ya. Silakan. Enggak, dia dulu, silakan. Iya, dia tadi mengatakan bahwa yang mengaku aku Tuhan, sembahlah aku, itu adalah iblis. Berarti Tuhannya Yesus adalah iblis. Karena memerintahkan untuk disembah. Mana buktinya? Buktinya ucapan Yesus sendiri. Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Apakah Yesus sedang menuduh Tuhannya adalah iblis? Nih Pak, dengerin Pak, saya baca ya. Matius 4 ayat 9. Ya. Dan berkatalah kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jika sujud menyembah aku. Terus, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Yang minta disembah itu hanya iblis. Oh, berarti Yesus itu sedang Yang minta mengutip disembah pernyataan siapa? Yang minta iblis. disembah siapa? Berarti Sebentar, Pak. Yesus, Bapak kan mau? bentar, dulu. berarti Yesus sedang mengutip pernyataan Pak, iblis. sebentar. Woi, gantian. Berarti Yesus sedang mengutip pernyataan iblis. Karena di dalam Ulangan 6 ayat 13, di situ Tuhan minta disembah. Berarti itu adalah iblis. Ulangan 6 ayat 4 itu yang dikutip Yesus. Silakan baca. Ulangan 6. Nah nih, Ulangan 6 ayat 13. Sembah Israel. Bukan Bang Andi. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya engkau harus bersumpah. Berarti ini iblis ya yang ngomong ya, karena ini minta diibadahi, minta disembah. Itulah yang dikutip Yesus. Berarti Yesus sedang mengutip pernyataan iblis gitu. Pak De, dibacakan Pak De, Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 3 Pak De. Ya itu Ditampilkan. tentang 10 hukum Taurat itu. Lalu Allah berbicara, dan inilah kata-katanya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Wah, iblis Ini itu, iblis bukan? iblis itu Bang Dewa, iblis. Astagfirullahaladzim. Jadi Iblis. jadi menurut Bang Dedi, Pak Mutiar, Dedi ini, weh. jadi menurut Pak Dedi yang minta disembah lah iblis, Wak. Iya, berarti itu iblis itu minta Iblis disembah ini, dia. Pak Andi. Berarti ini iblis ini. Iblis ini. Iya. Berarti Makanya jangan ngawur. Tuhannya di dalam perjanjian lama, di dalam Iblis. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 3, berarti itu iblis ya Pak ya? Iblis. Kita sepakati dulu supaya enak. Kok diskusinya di mut dulu kayak kerjaan apa? Yang ngemut siapa? Mau Bang, Masih mau bang jadi Kristen bang? Nggak ada tanda mute di situ. Oh, kabur. Padahal nggak ada yang mute dah. Tanda mute aja nggak ada di dia tadi itu. Kita sedang menunggu padahal. Kabur dia. Makanya jangan sembarangan ngomong. Yang minta disembah itu iblis. Ternyata di kitab perjanjian lama Tuhan minta disembah. Iblis dia berarti kan. Hati-hati, di sini pakar Bible, Bos. Tanpa buka Bible pun langsung tahu ayat-ayatnya. Nggak kayak kalian, nggak ngerti apa-apa. Ini ajaran gereja ini, ajaran pendeta begitu. Dia minta disembah itu iblis. Dia kurang memperhatikan tadi Ulangan berapa tadi, Pak? Keluaran Keluaran. 20 nomor Keluaran 1 sampai 20, 3. Ulangan 6 ayat 13. Ulangan 6 ayat ada itu. Ya saya 43 juga 11. Jadi yang mengaku Tuhan minta disembah itu iblis menurut dia. Buset dah. Makanya Terlalu. inilah ya kelasan Oten ya. Ketika mereka itu berbicara, mereka itu tidak berpikir dulu. Ya Coba karena lah, nggak ngerti Mas. Bible, Konteks Bang Dewa, karena keseluruhan. dia nggak hafal Bible. Ayat di pasal itu. Kita tidak bisa mencomot satu ayat lalu kita mengartikan seperti itu, artinya baca keseluruhan konteks itu apa. Nggak usah ngajarin, Pak. Soal Bible nggak usah ngajarin Wah, saya. bukan. Anda belum ada apa-apanya dibanding saya. Kalau nggak percaya kita open cam yuk.
debat tanpa ya, buka Bible, mungkin- tapi harus bisa mungkin- menunjukkan ayat Bible. Sanggup nggak? Mungkin saudara hafal kejadian 1 sampai Makanya nggak usah ngajari. Artinya bahwa kita Tapi itu kamu lebih itu ngerti nggak Bible ngerti daripada apapun. Anda. Nggak usah Kenapa? ngajarin. Kecuali hafalan Bible Anda melebihi saya, silakan ajari. Ya, ini si Dedi nih, nah si Kalau Dedi. hafalan Bible Anda jauh di bawah ketek saya, nggak usah ngajarin saya. Bible Nggak itu dia usah. hafal Udah, Chris, diam dulu. Diam dulu, Chris. Ya. Diam dulu. Sekarang Wak, bacain Wak. Diam dulu kau. Tadi yang minta disembah Baik. iblis ya. Baik, Jadi baik. diam, jadi diam. Kita sepakat ya. Yang minta disembah itu adalah iblis. Di dalam Keluaran Yang hanya 20. disembahnya Allah, yang disembahnya Allah. Yang Nah, tadi disembahnya hanya Allah. yang minta disembah itu yang harus adalah disembahnya iblis. Allah ya. Yang saya bilang yang disembahnya Allah. Yang minta Kalau disembah bahasa itu Muslimnya, iblis. hanya- Itu pernyataan yang disembah. dari ente mengatakan seperti itu. Selain itu Di dalam Keluaran Dia ngeles, di dalam dia Keluaran ngeles. 20, di dalam Keluaran 20 nomor 1, lalu Allah berbicara dan inilah kata-katanya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir tempat kamu diperbudak. Dalam ayat 3-nya, 10 hukum Taurat itu apa? 10 hukum Taurat apa? 10 hukum Taurat apa? Jangan Tadi ente mengatakan kepada kami dengan jelas, yang minta disembah itu adalah iblis. Nah, di dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Itu Ini iya. minta disembah. Ini minta disembah ini. Ini iblis bukan. Iblis bukan ini. Makanya antara lidah sama otak disinkronkan dulu. Ente ketika berbicara dipikir dulu, baru berbicara. Jangan berbicara dulu, ini dipikir yang belakangan. pertanyaannya, Yesus dan iblis, itu pertanyaannya ada nggak begitu? Ente tadi Ini mengatakan ada dialog minta apa disembah. dialog Yesus dan iblis. Lihat konteksnya di Bukan ulangan. antara konteks antara Allah dan Ini umatnya. orang. Ini kok Bukan gini antara ya? konteks dan umatnya, tapi antara iblis dan Yesus. Coba siapa yang mau disembah? Ini kan ente tadi mengatakan Ente kan yang saya minta kasih tahu, disembah, ente dengerin, yang minta disembah makanya itu iblis. makanya. Itu yang Nah, tadi ente udah konteks salah di antara sini. Allah dan Minta umatnya. maaf sama minta Antara maaf Allah dan ente. umatnya. Gini, Ente saya minta luruskan, maaf, ente. bentar, Bang Dewa. Antara Bang bangsa Dewa, Israel dan umatnya, saya ngerti nggak? luruskan. Permasalahannya tadi kan begini, kata dia, kenapa Yesus itu tidak minta disembah? Karena yang minta disembah itu hanya iblis. Itu yang dikatakan dia. Nah, kita menunjukkan ayat-ayat di dalam kitab Perjanjian Lama, ternyata Tuhan itu minta disembah. Berarti iblis kalau begitu menurut argumenmu. Begitu Apa Bang itu Dewa, antara lanjut beda Bang Dewa. konteksnya? Itu antara yang ditawar perjanjian lama itu antara Allah dan umatnya. Kalau di sini antara Yesus dan iblis, siapa yang minta disembah? Nah, inilah yang dikatakan sebagai retorika ya. Nah, jangan Padahal diotak-atik ucapan dia makanya. dengan jelas. Iya, itu lihat konteksnya jangan Padahal dia sendiri mengatakan dengan jelas kepada kami, yang minta disembah itu adalah iblis. Itu adalah pernyataan dari dia, statement dari dia. Makanya kami di sini membawa ayat Keluaran 20 nomor 3. Ternyata Allah di dalam perjanjian lama minta disembah. Berarti ente harus sepakat dengan perkataan ente yang mengatakan kalau misalkan yang minta disembah adalah iblis, ternyata ini adalah iblis, bukan Allah di sini. Nggak usah menggunakan retorika seperti itu. Kita berdiskusi menggunakan data, bukan menggunakan retorika. Kalau hanya menggunakan retorika, saya lebih hebat daripada ente. Yang gua tanyakan di sini, ente sekolah di mana sampai bisa berbohong seperti itu? Ya, 700 orang lebih di sini ente bohongi di sini. Di dalam pernyataan ente. Ya, silakan Pak Desugi lanjut. Ya, jadi gini, yang membawa Matius 4 ayat 10 itu saya. Untuk membuktikan pernyataan dia bahwa kalau ada yang minta disembah itu iblis, saya membawa Matius 4 ayat 10. Yesus mengatakan, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, kalau yang minta itu disembah berarti Yesus sedang mengutip pernyataan iblis. Kan begitu? Kenapa sekarang Anda ngeles? Hah? Ngeles itu namanya. Jelas-jelas kau mengatakan bahwa yang minta disembah itu iblis, berarti Tuhannya Yesus di dalam kitab Perjanjian Lama adalah iblis. Terserah kamu mau ngomong apa, itu sudah terucap oleh mulutmu dan didengarkan oleh banyak orang di sini. Berarti alo alam dong Pak. Alo alam dong berarti ya. Alo alam ya. Allah alam apa sih? aja. Saya Apa bilang Allah alam apa? Enggak ada Allah alam itu. Apanya? kan saya bilang itu beda konteksnya. Itu antara Allah Israel dan bangsa umatnya berbicara seperti Ya udah ikuti aja di situ Pak De. Ikuti aja gitu gini Pak Dede. Dia muter. Gini aja Pak Dede dengerin. Matius 4 itu menurut Anda
Yesus itu memerintahkan untuk menyembah siapa? A. Kepada Bapa, B. Kepada dirinya. Silakan. Yang mana? Saya ulang ya. Percakapan Yesus kepada iblis. Kepada Allah, kepada Dengar Allah, dulu. kepada Oke, Allah, kepada oke. Allah saja. Oke, itu pernyataan Yesus ya. Ya. Oke. Nah, sembahan Pak Dodi siapa? Hah? Sembahan Pak Dodi siapa? Allah. Bapa yang di surga yang menciptakan langit dan bumi. Bukan Yesus. Dibolak-balik nih pasti nih. Dibolak-balik nih sama dia nih. Udah tahu jalannya, otaknya udah tahu, artinya dibolak-balik sama dia. Bukan Yesus, bukan Allah, bukan Yesus, bukan Allah. Otaknya cetek banget dia mah. Terus sembahan kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan Yesus Tuhanmu. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti Yesus bukan Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi yang Berarti Yesus bukan. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Yesus adalah firman Allah. Bukan Tuhan. Yesus adalah firman Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah firman Allah ya. Oh, jadi anaknya Yesus Maria adalah Firman. firman Allah ya. Yesus adalah firman Allah ya. Jadi anaknya Maria Firman. Yesus adalah firman Allah. Iya, anaknya Maria Firman. Yang menjadi anak Maria adalah menjadi manusia, menjadi daging. Oh, berarti anaknya manusia daging. Dibolak-balik lagi ya nih, bolak-balik lagi nih, bolak-balik Ya lagi setiap nih. kau ngomong salah melulu sih. Dibolak-balik lagi nih, dibolak-balik lagi nih. Dibolak-balik lagi nih. Setiap kau ngomong salah terus. Dibolak-balik nih, sok. Tukang, dibolak-balik lagi. Jadi anaknya Maria itu Firman atau daging anaknya Maria? Nah, dibolak-balik lagi, dibolak-balik lagi. Ya kalau yang Dibolak-balik ngomong lagi. loh. Ngerti-ngerti, otaknya cetek nih. Anaknya Maria itu Firman atau daging? Yang dikandung Maria itu adalah menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Oh, anaknya Maria manusia. Dibolak-balik lagi, dibolak-balik lagi nih, dibolak-balik lagi nih. Anaknya Maria manusia atau Firman Dibolak-balik atau lagi nih, daging? dibolak-balik lagi nih, dibolak-balik lagi nih. Anaknya Maria apa sih? Tadi saya kan ngomong apa? Coba dengerin. Udah dengar nggak? Kamu ngomong pertama. Tadi saya ngomong apa? Coba udah dengar nggak? Iya denger, saya ulang ya. Ya apa coba? Iya makanya dengerin. Ya, Yesus dengerin, itu, coba apa ya? ya Yesus itu Firman. Nah, Terus daging. nah. Terus manusia. Siapa yang jadi manusia? Ya, yang mana yang benar? Anaknya Maria apa? Daging sama manusia sama nggak? Beda. Nah, Kalau apa? daging itu tidak ada tulangnya. Daging itu binatang yang habis disembelih, dipisahin, dijual per kilo itu daging. Nah, terus? Itu namanya daging. Nah, terus? Kalau manusia bukan daging, Bang. Jadi menurut Bapak apa? Iya, ada tulangnya manusia. Nah, terus manusia ya udah. Iya, Terus? tapi kalau ada manusia nggak ada tulang. Nah, terus dibolak-balik kan, dibikin yang aneh-aneh kan? Asal manusia adalah daging. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waduh. Jadi yang dikubur daging. Ya. Siapa yang dikubur, Pak? Siapa yang dikubur? Yesus. Mana di mana kubur? Oh jadi nggak pernah dikubur dia. Ada kuburannya nggak? Ada kuburannya nggak? 3 hari 3 malam nggak dikubur. Ada kuburannya nggak? Saya tanya, ada dikubur, ada kuburannya nggak? Ada. Di mana? Ada di Golgota itu. Di mana kuburannya? Di Golgota. Di mana kok? Di goa itu. Di goa. Di mana kuburannya? Yesus bangkit nggak? Yesus pernah dikubur nggak? Yesus bangkit nggak? Dibangkitkan. Yesus bangkit nggak? Dibangkitkan. Dibangkitkan sama siapa? Sama Allah. Ya, gimana caranya? Kisah 2:32. Ya gimana caranya? Allah datang gitu. Iya, kau yang siapa lah itu bebelmu kok. Iya, biar kasih saya Kau kasih pernah tahu. nggak Saya tanya bilang saya? apa? Dibangkitkannya gimana? Yesus bangkit sendiri. Dibangkitkan. Bangkit. Tertulis di situ Yesus ini Caranya dibangkitkan. bagaimana? Caranya bagaimana? Mana bangkit sendiri? Datang. Mana bangkit sendiri? Mana bangkit sendiri coba? Kami pengen tahu. Bangkit sendiri. Mana datanya di mana? Ayat berapa? Mampus lu. Nggak ada kayak gitu yang lu pikirin salah. Tadi itu, ente mengatakan kepada kami Yesus bangkit sendiri. Ayatnya mana? Kalau ayatnya ada, Sedangkan gua Anda besok sendiri habis nggak percaya Yesus. Saya tanya, ya kan Anda percaya nggak Yesus bangkit? Wah, gua percaya apa yang tertulis, gitu Ya, aja. Iya, Anda percaya nggak Yesus bangkit? Dibangkitkan percaya nggak? Gua percaya apa yang tertulis. Yesus dibangkitkan. Yesus dibangkitkan. Menurut ente bangkit Percaya. sendiri. Mana ayatnya bangkit Nggak, sendiri? menurut Anda percaya nggak Yesus dibangkitkan? Gua percaya yang tertulis. Percaya, berarti Gua percaya Yesus yang tertulis. dibangkitkan percaya. Yesus mati Nah, percaya. yang tertulis. Ini orang yang tertulis. tololnya minta Percaya ampun. nggak? Yang tertulis gua percaya, gitu Enggak, aja. saya- Tapi gua nggak gua imani. Cuma gua percaya, tapi gua tidak imani. Nah, menurut ente tadi mengatakan Yesus bangkit sendiri. Mana ayatnya? Tunjukkan ayatnya. Kalau ada ayatnya, besok habis maghrib gua kawin lagi. Kalau ada ayatnya, Yesus Sama, bangkit sama sendiri. Pak. Saya juga Pak.
kawin lagi ya, Pak Andi ya. Iya, iya. Oke, Kalau siap. Oh. Ini hotel kalau nggak ngarang, nggak bisa ngomong apa ya? Nggak tahu ini sekolah di mana dia ini ya, sekolah bohongnya ya. Jelas-jelas Yesus dibangkitkan itu, masih ngotot juga. Datanya kalau ada di, tadi iya. Silakan. datanya ada, Wak, dibangkitkan. Kenapa bangkit sendiri? Dasar kucluk. Nggak tahu ini. Konon katanya Yesus adalah Tuhan, bisa membangkitkan orang mati. Membangkit sendiri bagaimana? Ceritanya bagaimana? Saya pengen tahu. Beda, bangkit sendiri sama dibangkitkan. Caranya bagaimana? Beda. Caranya bagaimana? Justru kami nanya ke ente, caranya gimana Tuhan ente itu? Ya masa lu ke ente, saya mau tanya, makanya gimana caranya? Nggak tahu. Iya makanya Menurut ente gimana caranya? Jangan sok tahu dikasih tahu bilang ngeyel. Ya udah, sekarang menurut ente bagaimana caranya Allah membangkitkan Yesus? Ya itu bangkit sendiri, dia bangkit, langsung bangkit. Mana datanya bangkit sendiri? Bangkit sendiri. Mana datanya bangkit sendiri? Nah kalau gitu di mana dibangkitkan? Di mana Oh ayatnya? siap. Dibangkitkan bagaimana Boleh, caranya? Bang Andi, Caranya saya mau tampilkan tahu. ayatnya. Kisah 2:32. Bagaimana? Caranya bagaimana? Kisah 2:32. Kisah 2:32 itu. Kisah Silakan 2:32. baca. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Baca. Bacalah. Baca kau. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dibangkitkan, bro. Nggak bangkit sendiri. Dibangkitkan caranya bagaimana? Saya pengen tahu. Kan kalau dibangkitkan mesti ada perantara dong. Oke, kalau begitu saya telepon. Sebentar, kamu bertanya. Diam. Kamu sendiri bertanya, bagaimana caranya Allah membangkitkan Yesus kan? Tunggu, saya telepon dulu penulisnya nih. Penulisnya adalah Lukas. Tunggu, saya telepon Lukas dulu ya. Nggak mungkin dong saya menjawab, bukan saya nulis. Ya makanya jangan sok tahu, gue bilang. Kok sok tahu, kamu yang sok tahu? Ya saya mau tanya caranya dibangkitkan itu menurut Bapak itu bagaimana? Ya hadirkan Lukas penulis di sini, tanya dia. Iya makanya jangan aneh-aneh. Nah, coba Lukas, ada yang tahu telepon Lukas nggak? Pertanyaan yang nggak ada jawaban. Ada yang tahu teleponnya Lukas nggak? Telepon Lukas, hadirkan di sini. Bagaimana caranya? Pertanyaan yang nggak ada jawab, yang nggak ada pertanyaan di Alkitab, berarti nggak? Nggak aktif ya teleponnya Lukas ya? Kuotanya habis Lukas. Ganti nomor Lukas sih. Lukas, ya. Telepon Lukas, hadirkan di sini. Bukan pertanyaannya apa, jawabannya apa. Lu nggak ada pertanyaan tapi ditanyakan, ngerti nggak? Bukan, kalau misalkan tadi ente mengatakan kepada kami, Yesus bangkit sendiri. Ternyata ayatnya tidak ada. Adanya itu Yesus dibangkitkan. Nah sekarang kami di sini meminta mana buktinya Yesus itu bangkit sendiri. Silakan tampilkan Jawabannya nggak ada. datanya. Jawabannya memang Yesus bangkit. Nah kalau misalkan tidak ada, itu berarti asumsi ente. Asumsi liar ente mengatakan Yesus itu bangkit sendiri. Padahal ayatnya sudah jelas ya, kalau Yesus itu dibangkitkan. Nah untuk pertanyaan ente, bagaimana cara dibangkitkannya itu? Kami tidak tahu. Justru pertanyaan itu yang akan kami tanyakan kepada ente. Gimana caranya Tuhan membangkitkan Yesus? Gimana caranya ada Tuhan membangkitkan Tuhan? Silakan ente yang jawab itu, bukan kami yang menjawab. Bang Dewa, Atau telepon Bang Dewa. Tolong teman-teman semua di bawah, di sini 700 lebih yang menonton. Tolong telepon Lukas, hadirkan di sini menjawab tulisannya, kan gitu. Karena kita nggak bisa menjawab loh. Kalau mereka ini pintar ngarang, kenapa nggak jadi penulis aja ya? Ya mestinya mereka yang lebih hebat itu. Mestinya ngarang sendiri. Iya, jadi penulis kan laris bukunya. Yang tertulis mereka percaya. Kita itu ya menampilkan dalil itu kepada orang yang percaya. Sekarang ketika kami tampilkan dalil, ente tidak percaya. Untuk apa kami menampilkan dalil kalau seperti itu? Saya percaya yang tertulis. Saya percaya yang tertulis. Nah, Masa sekarang saya percaya yang tertulis itu ke Bapak yang bukan tertulis? Saya percaya Nah, yang sekarang tertulis lah. Saya tanya. baik, ente tadi mengatakan kepada kami, Yesus bangkit sendiri. Ayatnya mana? Nah, saya mau tanya, Yesus dibangkitkan, ayatnya mana? Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Iya, caranya bagaimana? Coba pengen tahu caranya bagaimana. Nah, justru itu kami tanyakan kepada ente, caranya Iya, saya bagaimana? kasih tahu Tuhan Yesus membangkitkan? bangkit sendiri tanpa nggak ada perantaraan, nggak ada perantaraan. Sekarang bagaimana Contohnya caranya? Maunya begini, Petrus datang ke kubur Yesus. Yesus bangkit, maunya begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya Yesus bangkit sendiri? Yesus bangkit sendiri udah caranya bagaimana caranya? Langsung bangkit sendiri langsung bangkit. Ya udah kalau Yesus. begitu, kami pun bisa mengatakan kalau Tuhan Allah itu membangkitkan Yesus langsung. Bisa dong kami juga, betul tidak?
Apa? Kalau Allah Bapa itu membangkitkan Yesus langsung. Sama-sama langsung, ente mengatakan Ya langsung udah begitu bangkit, samanya dan Tuhan langsung. Allah pun mengatakan langsung Emang bangkit. langsung apa Nah, bedanya? artinya di sini ente jangan berasumsi kalau Yesus Pokoknya itu Yesus bangkit sendiri. tanpa perantara. Wah, pokoknya. perantara. Kok pokoknya sih? Bukan Kita pokoknya. berdasarkan dalil dong. Bukan pokoknya. Gimana ente? Bukan pokok, ini maksud saya Yesus bangkit tanpa perantara. Udah titik. Ini kayak bini gua ya. Pokoknya kayak bini gua ini ngomongnya. Bini gua kalau Ya lagi kan marah dijelasin nggak ngerti. Heran saya. Bukan, justru ente di sini dijelaskan sama Kenapa kami. udah tertulis begini kok bukan? Bagaimana sih? Yang jelas ditulisnya itu Yesus itu dibangkitkan, bukan bangkit Dibangkitkan, sendiri. kalau dibangkitkan tuh masih ada perantara, Bapak. Betul, Itu yang bilang tuh betul. bisa transfer. Karena Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Tapi bangkitnya, Yesus tapi itu bangkitnya, tidak kuasa. tapi bangkitnya Yesus. Dibangkitkan. Tapi bangkitnya Yesus. Tapi bangkitnya Yesus. Bukan Yesus bangkit. Dibangkitkan. Yesus bangkitnya, jangan dipaksa. Dia tahu mau bangkit, Dibangkitkan mau dibangkitkan. Yesus. Yang Jelas-jelas penting Yesus dibangkitkan. Gua ganti Saya soundcard saya dulu nih kayaknya nih ya. Tapi Gede-gede Yesus ngomong nih bangkit ya. ya. Iri ya. Yesus bangkit Bentar iri ya. lu. Yesus bangkit iri ya. Loh, ngapain iri lu teh? Apa yang gua irikan? Di sini gua cuma meluruskan pernyataan ente yang mengatakan Yesus bangkit sendiri. Kok ente nggak mau kalah sih? Ente malah melawan Bible ente sendiri yang jelas-jelas dibangkitkan. Jangan seperti itu ya. Imani yang lebih Bible ente mengatakan Yesus dibangkitkan, bukan Ya, saya bangkit tanya, sendiri. Yesus Ente bangkit sudah ya, Yesus salah di bangkit ya. situ. Yesus bangkit ya. Yesus bangkit ya. Kita tidak tanya bangkit atau tidak. Yang jelas yang pertama itu dibangkitkan atau tidak. Saya tanya. Yesus bangkit Bangkitkan gak? tidak dia? Yesus bangkit gak? Iri ya, Yesus Baik, bangkit ya, iri ya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Baik, Yesus dibangkitkan atau bangkit. tidak? Dibangkitkan atau tidak dia? Dibangkitkan atau tidak? Saya tanya Yesus bangkit gak? Bangkit Yesus. Yesus Nah, dibangkitkan atau bangkit Yesus sendiri? bangkit ya udah, ngapain lu permasalahan dibangkitkan atau enggak? Sebentar. Alah, Yesus kok ditanya. pertanyaan seperti itu. Yesus bangkit gak? Sebentar. Yesus bangkit menurut Bible, ya kan? Nah sekarang menurut Bible, Yesus dibangkitkan atau bangkit Nah, yang sendiri? saya tanya tuh, kamu iri Yesus bangkit. Ngerti nggak? Iri kok Yesus iri bangkit. sih? Ini apa pertanyaannya? Apa Apa lagi, kan? aneh-aneh? Ya, saya tanya Yesus bangkit. Oke, menurut Bible Yesus bangkit. Sekarang saya tanya, Yesus bangkit sendiri apa dibangkitkan? Bangkit Tapi sendiri atau ujungnya dibangkitkan? Yesus bangkit Bukan nggak? bukan ujungnya. Yang saya Nah. tanya, dibangkitkan atau bangkit sendiri? Saya Apa tanya, masalahnya itu mau bangkit sendiri atau dibangkitnya masalahnya apa? jelas bermasalah. Apa Bangkit masalahnya? sendiri. Oh, jelas. Kalau misalkan Nah, coba. dia bangkit sendiri, dia tidak mungkin. Kenapa? Karena ada satu entitas yang membangkitkan. Maka dari itulah Yesus itu dibangkitkan. Andaikan Yesus tidak dibangkitkan, Yesus nggak akan bangkit. Nggak akan bangkit Tapi Yesus bangkit nggak? Yang saya tanya, yang dia itu bangkit sendiri apa Saya dibangkitkan? tanya Yesus bangkit nggak? Baik, gue jawab. Yesus bangkit menurut Bible. Sekarang saya tanya, Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Saya tanya. Kok ini orang bangkit? Bang Dewa nggak ada suaranya. Pakai soundcard dia. Iya. Iya, mau tadi suruh baca sendiri dia, buka datanya sendiri. Kan sudah kita sebutkan tadi. Tes, gue udah pakai soundcard nih. Dia udah turun. Udah turun. Dia tuh malu mengakui bahwa Yesus dibangkitkan. Malu dia tuh. Kalau dia bilang dibangkitkan, Iya. berarti Yesus tidak punya Kami kuasa. kan percaya apa yang tertulis. Kalau yang tertulis Hanya mengatakan mendem pakai Yesus itu soundcard, Bang Dewa. dibangkitkan, ya dia harus percaya. Suaranya mendem. Suaranya mendem, Bang Dewa. Mendem. Iya, enggak, Ini gimana enggak ini? menggairahkan lagi suaranya. Nah, ntar buat gue naikin nih. Bukan ekonya, jangan ekonya dinaikin. Kecil. Usulnya nggak ada. Gue ganti nggak pakai soundcard, nanti aja kalau ada ini baru. Ntar ganti dulu. Nggak bagus. Suaranya jadi mendem kayak tertutup. Tes. Testing. Bagus. Lanjut. Nah, udah. Ya kita tahu ya Iwan Pila ya. Konon katanya Yesus dikatakan sebagai Tuhan. Dia katanya bisa membangkitkan orang yang mati, tetapi ternyata dia bangkit sendiri tidak bisa dia.
Bangkit sendiri tidak bisa. Tapi ternyata ada satu entitas yang membangkitkan. Itu apakah dia tadi menuntut kepada kami? Apakah kami percaya? Kami percaya apa yang tertulis. Tetapi kami tidak mengimani. Tetapi dia percaya yang tertulis, tetapi dia tidak mengimani. Kan ini yang repot dia itu. Dia kan mengimani Bible. Kalau kami tidak mengimani Bible. Jelas-jelas Yesus itu dibangkitkan. Oke lah bangkit, kami akui Yesus bangkit berdasarkan di Bible. Nah sekarang pertanyaannya, dibangkitkan apa bangkit sendiri? Nih, Itu pertanyaannya. Ini perkataan ini di Matius, Pak, di Matius 28 ya. Di Matius 28 ayat Bang Dewa pakai soundcard, Bang Dewa. di Matius Aduh, 28 udah dibuka, udah dimatiin. Pakai lagi. Datang Udah lagi besok. dimatiin. Enggak, Di suara Matius Bang Dewa 28, pakai soundcard mendem nggak bagus. Enggak, tadi belum digedein Bunda. Belum digedein tadi. Matius 8 ayat 6 ya sampai Kemarin sampai 7 tuh. Matius 8, Sampai 6. Ayat 5 sampai 6. Matius 28 5 sampai 6. Matius 28 Matius 28 ayat 5 sampai 6. ayat 5 Ini yang bilang malaikat loh. dan 6. Ini yang bilang malaikat tuh. Oh, bukan firman Tuhan itu ya? Ya, dibulak-balik lagi. Ini Bukan bolak-balik. ini firman Tuhan. Ente kan tadi mengatakan ini adalah perkataan malaikat. Dibulak-balik lagi. Perkataan malaikat. Dibulak-balik lagi. Ini udah tahu, udah ada aja idenya. Akan dibulak-balik tetapi lagi. malaikat itu berkata kepada perempuan itu, jelas ini adalah firman malaikat, bukan firman dari terus? Tuhan. Gimana sih ente? Kalau kisah para rasul apa? Kisah para rasul yang itu apa? Kata-kata apa? Kata siapa itu? Perkataan Lukas. Perkataan Lukas, kenapa? Nah, ini yang malaikat sama Lukas apa bedanya? Lah beda tuh perkataan Lukas, Nah. perkataan malaikat beda. Jadi yang dipercaya, Nah di sini yang dipercaya yang janganlah mana? kamu Yang takut dipercaya sebab yang mana yang sebentar, percaya? sebentar. Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Ia memang telah bangkit di sini. Ya, pertanyaannya itu, apakah Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Nah, silakan bantah itu Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Jelas-jelas di situ dikatakan Yesus dibangkitkan. Dibangkitkan oleh Tuhan. Buka aja ke datanya. Suruh dia buka, Bang. Bacakan sendiri sampai 36 ya. Sampai 36. 232 sampai 236. Ini gimana ini turun naik nih kayak ingus ini orang? Jaringannya nggak bagus, sama seperti orangnya, otaknya juga nggak bagus. Berarti benar ya, syarat menjadi Tuhan itu ternyata harus mati, baru bisa menjadi Tuhan. Dan syarat menjadi Kristen harus mati dulu akalnya, baru bisa menjadi Kristen. Alhamdulillah kita orang yang berakal, kita bukan domba. Bukan domba kita itu, ya. Maka tidak salah di dalam Al-Quran itu, Islam hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal. Yang tidak berakal tidak boleh masuk Islam. Seperti halnya dia tadi, akalnya benar-benar sudah mati. Jadi akalnya sudah hilang. Tidak pantas dia itu menjadi seorang Islam karena akalnya sudah tidak ada. Ya, begitu Iwan Bila ya. Mantap. Dan di ayat tadi yang disajikan sama dia, tidak ada sama sekali kata-kata kalau Yesus itu bangkit sendiri. Tidak ada seperti itu. Ya, tapi Yesus telah bangkit. Telah bangkit di situ. Dan Dewa mengingatkan sih ya kepada semuanya, jangan melawan iblis dengan ilmu. Karena iblis sangat berilmu. Jangan melawan iblis dengan fakta, karena iblis pandai memutar balikan fakta. Jangan mengajak iblis berdebat, karena iblis itu sangat pandai untuk merangkai kata. Satu-satunya cara melawan iblis adalah dengan rendah hati, karena iblis tidak memiliki itu. Paham kan sampai di sini? Pakai akal, Bang, pakai akal. Akal udah mati, gimana caranya? Benerin akal. Kalau akalnya udah nggak ada. Sambung pakai kabel. Tadi kan Bang Dewa, yang menariknya waktu dia katakan bahwa siapa perantaranya? Kalau Yesus dibangkitkan kan, kalau memang Yesus dibangkitkan Allah, siapa perantaranya, dia bilang kan. Jadi pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus, nah itu kira-kira yang membangkitkan siapa? Kalau Yesus membangkitkan, siapa perantaranya? Nah, berarti kan Allah yang membangkitkan perantaranya melalui Yesus. Seperti itu. Betul, betul. Tadi ada juga ya pernyataan yang luar biasa dari seorang Kristen yang mengatakan, saya hafal setengah Bible. Baru Dewa mendengar pernyataan orang seperti itu.
dia bisa hafal yang namanya setengah Bible. Padahal ya, waktu Ko Stephen melakukan yang namanya diskusi, sampai dia itu bilang, kalau ada yang hafal satu Bible, saya siap masuk Kristen sekarang. Ternyata tidak ada satupun pendeta yang maju. Kalau tidak bisa hafal satu Bible, setengah Bible deh. Masih ada tidak maju. Kalau tidak bisa setengah, sepertiga pun tidak ada, sampai akhirnya 10 lembar, sampai akhirnya 1 lembar itu. 1 lembar. Dan ternyata memang Bible itu tidak ada yang hafal. Hanya 1 yang bisa hafal Bible. Siapa dia? Mbah Google. Selain Mbah Google nggak ada. Kenapa Bible itu tidak bisa dihafal sama orang-orang Kristen? Yang pertama, Bible itu tidak mengandung yang namanya mujizat. Itu yang pertama. Yang kedua, semua cerita-cerita, dongeng-dongeng, ajaran yang ada di dalam Bible, semuanya tidak masuk ke dalam akal. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak masuk ke dalam akal bisa masuk ke dalam akal? Itu hal yang tidak mungkin. Karena Bible pengajarannya di luar akal, makanya pantas kalau misalkan ayat-ayat di dalam Bible itu tidak masuk ke dalam akal manusia, tidak masuk ke dalam pikiran manusia. Begitu ya, Iwan ya. Al-Quran, alhamdulillah, mengandung mujizat Al-Quran itu. Makanya banyak orang-orang yang hafal Quran, tapi bukan dewa, bukan. Dewa nggak hafal Quran, dewa tahu sama ilmu santet. Masih ada yang lain pasien? Aku hafal Bible separuh. Saya tantang open camp tanpa buka Bible, nggak ada yang berani. Gimana sih? Tapi Pak Ade juga, Dewa nggak percaya kalau misalkan dia hafal itu berurutan. Nah itu ada tuh Pak Desugi, itu ada tuh Pak Desugi. Oh, Pak Desugi memang hafal Bible, tapi diaclok-aclok. Tapi ayatnya diaclok-aclok sama dia. Ya kan? Ayat ini. Tapi kalau 1 lembar full, Dewa jamin nggak akan hafal Pak Desugi. Nggak ada. Ya. Soalnya itu pernah ditantang itu Pak De sama Kohani. Kalau ada yang hafal 1 Bible, saya masuk Kristen. Ustadz Insan Moko Oh ya, Ginta. Ustadz Insan Moko Ginta. Iya, maaf. Moko Ginta. 1 lembar bolak-balik aja deh katanya. Sampai akhirnya 1 lembar ya. Betul ya Pak De ya? 1 lembar. Karena itu ada ucapan Pak De, ada tantangan. Wajar saja yang namanya Al-Quran itu bisa dihafal. Al-Quran itu kan tipis. Sementara Bible itu tebal. Kalau begitu setengahnya saja. Setengahnya nggak bisa, sepertiga nggak bisa, 10 lembar. 10 lembar nggak bisa, 5 lembar. 5 lembar juga nggak bisa, 1 lembar akhirnya itu. 1 lembar, tapi titik komanya harus pas. Ternyata tidak ada satupun pendeta yang maju ke depan, nggak ada. Artinya itu Bible memang tidak bisa dihafal oleh manusia. Tidak bisa. Cuma 1 yang bisa menghafal Bible, Mbah Google. Nggak ada lagi itu selain Mbah Google. Mana nggak ada pasien lagi? Ayo pasien selanjutnya. Ustadz Silakan. Tata nih dari tadi diam aja. Ustadz Tata. Di sini Iya, tempat Mas. memperbaiki urat-urat saraf otak yang korslet. Tapi kalau konsepnya berlebihan repot juga ya kan? Dia itu sebenarnya orang-orang sakit ya. Orang-orang sakit tapi datangnya ke dokter yang salah. Ke dokter yang salah. Bahkan dokternya sudah masalah, obatnya pun overdosis. Rata-rata seperti itu. Yang namanya obat itu memang pahit. Tapi kalau sesuai takarannya, insya Allah itu akan menyembuhkan. Tetapi dia ini karena pengen cepat-cepat sembuh, akhirnya dihantam sama plastik-plastiknya. Nah akhirnya seperti ini, sengklek semua itu. Benernya bisa Bang, kalau kita stok kabel cas handphone yang baru, itu sambungkan aja nanti ke situ nanti. Ini hostnya kemana? Yakin ini lagi di gym ini. Nge-gym dia, nge-gym. Masih ada pasien, Nor?